F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran menyerang jet senilai 100 juta dolar Amerika Serikat tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Pemirsa, terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Fasilitas produksi alam cair atau LNG terbesar dunia di Qatar menjadi sasaran rudal. Pabrik yang berada di kota industri Ras Laffan ini rusak parah dan mengalami kebakaran hebat. Saat ini Qatar memproduksi 20% LNG global. Qatar menduga serangan dilakukan oleh Iran. Akibatnya Qatar mengusir kedutaan besar Iran. Mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan Qatar. Qatar menyebut langkah ini terpaksa diambil setelah rangkaian tindakan agresif Iran. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. When it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries.
And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menyampaikan keterangan pers. Netanyahu meyakinkan publik bahwa dirinya masih hidup. To the foreign press, first of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Sebelumnya, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan.